Oke, selamat siang semuanya. Di sini saya akan mencoba untuk sharing tentang pengalaman saya belajar atau berlatih programming Android ya. Kali ini saya akan berlatih programming Android dengan bahasa Flutter atau basisnya Dart. Nah, di sini kita sudah install semuanya dari segi emulatornya, dari segi requirement dari Flutternya. Jadi kalau misalnya mau tahu ya, kita bisa cek di CMD-nya ya. Di CMD-nya kita cek Flutternya. Pertama harus install dulu Flutternya. Di sini saya udah install Flutter. Untuk ngeceknya itu Flutter min version. Terus start dia keluar versinya. Nah, untuk persyaratannya itu biasanya di sini ada Flutter Doctor namanya. Di sini nanti keluar syaratannya apa yang harus diinstal. Pasti semua program Android kan banyak ya, bisa menggunakan Java, dan sekarang ada Flutter dari Google itu sendiri. Nah, di sini persiapan untuk memulai Flutter itu harus ada Android Toolchains atau SDK-nya. Nah, SDK ini didapat dari Android Studio, jadi mau nggak mau kita harus menginstal Android Studio sebagai untuk download SDK-nya. Nah, kemudian Android Studio diinstal juga, terus kita pakai Visual Studio Code, dan ntar connect device-nya itu pakai emulator. Bisa emulator dari Android Studio yang langsung, ataupun pakai Android real-nya beneran, pakai developer option, atau menggunakan emulator lain seperti di sini ada, kita pakai Nox namanya. Nah, nanti untuk kalau sudah install semuanya, nanti kita tinggal coba lihat aja di sini ya, di Visual Studio. Nah, nanti pas di Visual Studio itu nanti ada ini nih, ada no device di sini. Nah, no device itu belum ada yang bisa kita jalankan atau kita bisa running. Nah, untuk menjalankannya kita harus mempunyai emulator ataupun HP Android langsung. Nah, di sini saya mencoba untuk pakai emulator Nox mungkin ya. Jadi karena memori terbatas, jadi saya pakai emulator Nox. Kita buka Nox-nya. Nah, nanti ketika dia ini nanti akan otomatis ketika kita restart Visual Studio Code ada device yang tertera di sini. Kita coba tunggu saja. Nah, ketika mulai nih, dan Nox udah mulai, nanti pas kita restart Visual Studio otomatis dia akan nyambung ya. Tapi ini di setting dulu untuk nyambungin dari Visual Studio Code ke Nox-nya itu. Ada caranya, kalian cari ya di Google, banyak caranya. Dan ada juga pakai AFD Manager di Android Studio juga bisa. Banyak lah caranya. Kita lihat apakah sudah. Nah, untuk sekarang ini sudah ada ya. Nih minta update, kita abaikan aja dulu. Nah, di sini nanti dia otomatis di ininya tertera nama device-nya. Nah, ini kan belum ada ya. Jadi harus kita restart dulu Visual Studio Code-nya dulu. Waduh. Nah, ketika kita mulai, maka nanti otomatis akan ada di teks di device-nya ini ya. There is not welcome-nya kita close. Aduh, ke close semuanya. Nah, di sini belum mulai ya. Jadi untuk memulai project Flutter itu kita bisa view command palette. Oh ya, di sini kita harus sudah menginstal plugin Flutter dulu ya. Dart dan Flutternya di Visual Studio Code ada banyak. Nah, new project. Nah, kita namain aja misalnya test 3. Kita enter. Terus kita coba di mana ini foldernya, kita langsung create aja. Select folder dan otomatis nanti dia mengeksekusi sendiri untuk membuat kode awalnya. Jadi kan nih Flutter itu berupa framework ya. Jadi otomatis dia ntar bikin kerangka kerjanya sendiri. Kita tinggal belajar untuk memprogramnya saja. Gitu guys. Nah, di sini sudah ada, tapi ternyata belum ada, device-nya belum nyambung ya ternyata ya.
Oh iya, kalau di Nox ada iniannya, ada apa, ada ADB connectionnya. Kita harus pakai ADB connection namanya. Nah, untuk menjalankannya saya coba cari dulu ya. ADB, nah cari aja di Google, banyak ADB connection Nox. Nah, di sini tinggal kita cari saja untuk cara koneksinya. Soalnya biasa saya pakai real HP-nya, tapi karena nih pengen direkam, jadi kita nggak bisa pakai screen copy. Oh ya, keunggulan untuk Flutter itu dia bisa jalan di dua environment ya, iOS dan Android. Tapi iOS saya belum pernah nyoba untuk cara runningnya, cuman baru di Android saja. Nah ini sebenarnya sama aja kayak ini sih, sama kayak apa, sama kayak di real aslinya. Jadi kita harus setting dulu ke mode pengembang simulatornya. Yang ribetnya di sini. Jadi ketika kita pakai, kita harus connect ke sini nih, connect ke hostnya dia nih, nox.adb.exe. Nah kita harus ke nox dulu. Nah nox itu kan kita simpan tergantung kita nyimpannya di mana ya. Kalau saya itu di D nyimpannya, jadi kita ke D dulu. Nah kalau ini masih tinggal masuk aja ke D. Nah ke D saya juga lupa nyimpan di mana. Nah untuk melihat simpannya di mana ya, kita coba ke nox, ke properties ya. Properties di sini ada. Nah di sini nih, day program va nox bin nox. Nah setiap ini pasti kita install pet-nya ya, jangan lupa pet-nya. Udah ada. Nah kita harus ke nox bin-nya saja. cd itu change directory, pastikan sudah pada tahu ya. Nah kalau udah, kita tinggal ikutin saja perintah ini yang nox connection-nya. Nah ini sebenarnya nggak harus dihafal juga sih, yang penting tahu aja. nox_adb.exe connect 127.0.0.1.2.62.001. Oke. Not adb.exe is not internal. Ada yang salah kah? Nox adb.exe harus already connection 127.0.0.1.2.62.001. Noxnya belum dibuka, pantesan aja. Ini Noxnya keluar ya, dia nggak bisa, harusnya jalankan Noxnya dulu. Kita tunggu sampai Noxnya ada. Nah, di sini saya untuk sharing aja ya, ya gini lah cara programmer belajar bekerja. Nggak gampang gitu untuk belajarnya, dan nggak tiba-tiba bisa gitu. Mereka juga manusia yang harus belajar, dan kadang sering error juga. Tapi bedanya kan, kalau kita biasanya kalau kita baru-baru biasanya gampang nyerah. Nah kalau udah biasa program, nah orang ini rasa ingin tahunya jadi bertambah, jadi ya mereka ya berjuang gitu. Waduh, Noxnya nggak jalan, kenapa nih ya? Di restart dulu. Kita restart dulu guys. Coba lagi. cd change directory _2.2 nih, pindah 2 folder ke belakang ya. Nih beneran langsung D aja. cd
JD ADB nox.exe connect 7.0.0 nih. Jadi programmer itu sebenarnya kayak gini aja, ngulang-ngulang ntar lama-lama hafal sendiri, nggak perlu dihafalin sebenarnya. Tiba-tiba ini sendiri, tahu sendiri. 62001. Hah? ADB Nox. Oh, Nox. Terbalik batasannya. Terbalik guys. Terbalik. Nox ADB Nox. Nah, ini kadang-kadang tipe salah program udah sih, tipe kurang teliti, itu udah pasti wajar. Tapi itu ketika ini kan kita harus, ya intinya jangan ini aja, jangan buru-buru, yang penting kita happy aja. Dia nggak muncul guys, nggak bisa guys. Kenapa guys? Coba kita lihat. Belum dong. Harusnya sudah bisa. Ke bin. Nah, kita salah directory ternyata. Ini sekarang sudah oke, kita terus belajar. Nah, nih saya rangkam, kadang-kadang suka program sendiri, bete juga. Nah, kalau di connected kan, nah ini yang menandakan kalau kita udah connect ke ke simulatornya. Jadi bergantung ya, masing-masing banyak kan, ada emulator, ada banyak, ada BlueStack, ada itu AFD Manager Android Studio, ada Nox, ada lain sebagainya. Nah, itu tergantung kalian aja yang ringan yang mana, soalnya tergantung komputernya. Soalnya program Android itu emang agak besar dia makan memorinya, soalnya terlalu banyak SDK-nya dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu ini sih tantangan terbesar buat ke depan. Mungkin ada yang bisa nyiptain programming Android tanpa makan memori gitu ya. Nah, di sini ntar ketahuan nih kalau udah oke. Nah, ini kita coba restart dulu ya, restart Visual Studio Code-nya. Kita restart, kita coba apakah sudah benar. No device dong. Oh, masih analis. Dia masih analis ya, harusnya sih ada udah. Huh? Harusnya sudah ada dia. Kenapa Nox-nya belum ini ya? Ini soal contoh aplikasi yang saya buat ya. Bukan aplikasi yang buat sih, masih belajar juga. Ini ngitung doang. Counter up counter. Creating Android emulator, harusnya sudah bisa. Biasanya dia harus muncul. Oh, no device. Kita coba cek lagi, mana ya? Harusnya sudah bisa sih. Coba cek lagi. Nah. Nox ADB. Cek lagi. Itu 27.0.0.1.262.1. Nah, nih sudah nih. Tadi nggak tahu kenapa harusnya udah bisa sih.
Nah di sini nih udah muncul nih dia SMN950F Mobile. Nah jadi kita udah otomatis connect ya. Jadi ketika kita otomatis connect, jadi otomatis nih udah bisa jalankan. Jadi kita tinggal sebenarnya kalau misalnya mau running di Flutter itu tinggal FN F5 ya. Nah tapi di sini nih kalau pakai Nox saya nggak tahu kenapa image-nya itu error. Mungkin ada kayak device yang tidak kompatibel dengan Flutternya itu. Soalnya kalau di AFD Manager dan real Androidnya dia nggak error, dia oke. Nih ketika saya running nih kan debug nih, ini debugging dia udah mulai launching Gradle ya dulu. Jadi Android Studio kayak gitu. Nah exception valid nih. Nah di sini nih dia errornya kalau pakai Nox. Saya juga belum tahu nih kenapa error kayak begini ya. Tapi kalau di AFD Manager Android Studio sih oke sih, nggak ada masalah langsung. Nah tapi karena memori terbatas nih, saya jadi kalau nggak pakai live langsung ya pakai emulator, paling ini Nox kali ya, soalnya dia makan memori gede banget. Udah 1 GB aja kan sekali jalan, udah merah sekali nih. Nah ini emang agak lama nih debugging kalau misalnya pakai emulator. Makanya ntar saya coba untuk gimana untuk screen copy pakai Android ya. Soalnya salah satu caranya gitu aja sih. Harus pakai screen copy atau kalau di MacBook, kalau nggak pakai MacBook lah lebih enak juga. Ditunggu. Ya jadi gini ya, kehidupan programmer. Saya bukan programmer juga sih, tapi saya antusias saya dengan dunia teknologi. Dari sebenarnya waktu kuliah awal itu malah nggak ngerti sama sekali. Saya baru punya laptop itu kuliah. Nah di situ saya nggak tahu nih programming buat apa. Saya print F saya nggak tahu dan dapat C lagi kan. Ya tapi saya berjuang coba belajar terus, mahamin struktur bahasanya. Dulu waktu itu belajar dari website dulu, HTML sama PHP. Nah di situ ternyata lebih gampang dibandingkan bahasa C. Kalau C kan dia lebih setengah-setengah nih ya, setengah mesin, setengah high level, bisa bilang medium dia, bukan low level kagak, high level juga enggak, medium. Jadi ada yang logikanya belum dapat. Nah ketika saya belajar PHP dan sebagainya, nah dia dapat. Nah di sini nih kayak gini nih, exception as occur. Nah padahal nih kalau dari segi ini nggak ada masalah kalau aslinya. Kita juga cara ngakalinnya gini, pakai ini aja, pakai terminal nih, kita Flutter run namanya. Itu juga bisa juga kayak gitu. Sebenarnya sih nggak masalah nih, kayak misalnya sebenarnya udah jalan tapi kenapa dia nggak mau? Gara-gara ada exceptionnya itu. Sedangkan kalau misalnya seandainya kita cobain ini, kita coba ini kita coba lagi. Harusnya bisa. Tambah flutteran. Ih, panas laptopnya. Nah nih, flutteran. Ini ntar otomatis bisa jalan dia. Walaupun ada Gradle-nya ini, ada exception yang rusak. Ntar saya ganti ini pakai ini. Teng wow. Biar nggak panas. Nah nih, udah nih, nah kan buat otomatis sih. Tes 3 dia kayak maksa untuk buat bikin APK-nya. Pasti bisa. Coba tunggu saja, emang agak lama. Itulah emang Android itu sekarang harus harus
speknya tinggi lah komputernya, PC-nya atau enggak laptopnya, berat banget ya emang. Nah ini udah mulai nih udah bisa. Nah ini aplikasi pertama Flutter, emang Flutter demo homepage emang kayak gini, dia otomatis up counter, jadi dia 8, 9, 10. Nah terus udah di sini kita bisa langsung program aja. Nah di sini kan langsung ada filenya. Nah file di sini nih, kita mainnya di main Dart. Nah di sini nih kita ganti saja. Ini terlalu banyak. Ini sebenarnya kita cuma butuh stateless, atau nih di sini kan ada kerangkanya nih. Kita cuma butuh kayak stateless widget sama stateful widget. Nah beda stateless itu dia kayak misalnya ada nih, kalau di website itu ada web status ada dinamis ya. Jadi kalau kita punya nggak ada counternya, cuma statis doang kayak tampilan doang, nah kita butuh cuma stateless widget aja. Nah tapi kalau kita ada perubahan dan sebagainya yang mau ada ngoper data dan sebagainya, kita pakai stateful. Nah sebenarnya kalau mainnya kita bisa hapus aja ini semuanya nih. Kalau dari awalnya hapus semuanya awal, aduh tuannya buat apa. Nah sebenarnya ini aja. Nah kita tinggal pakai mau status sama stateful. Nah kalau mau kita coba dulu yang basicnya ya status saya dulu ya, pakainya STL enter dah. Nah udah, nah kita bikin my app. Nah kerangkanya sini, materi app ini udah basic dasar kerangka Flutter ya, jadi harus nggak dihafal sih, jadi harus dibiasain aja. Emang begini dia Flutter. Home. Nah ini scaffold. Nah ini Dart ini beda ya dari programan lain. Saya pernah belajar, beda sekali dari Java, C, PHP, Python. Itu benar-benar nih udah masuknya beda banget. Dan kita harus benar-benar ya belajar lagi untuk programannya. Nah di sini ada app bar. Tuh beda banget, terlalu beda. Nah title ini untuk mengganti teks yang ada di itu. Kalau ini mas sebenarnya sama aja sih, string dan sebagainya. Coba hello world, ini kita hello world dulu ya. Nah di sini aja harus ada ini kan. Nih, terus di sini kan scaffold nih. Ada lagi itu. Oh nih. Nah terus di sini kan udah ada nih. Nah kita coba save dulu ya. Save dulu, coba berubah tidak. Nah ini jeleknya di sini nggak bisa ini nih. Kita harus mengulang lagi terminalnya. Harusnya ini F5 udah selesai, tapi exceptionnya salah mulu. Nggak tahu gimana. Coba dulu pakai ini. Jadi kalau nggak bisa ya pakai screen copy. Ini belum tahu aplikasi screen copy apa ya. Paling enak sebenarnya pakai itu Android Studio. Dia udah bundling gitu. Jadi produk Google di situ semuanya untuk Android. Jadi enak banget, tinggal spread. Gitu guys. Kita coba. Ya inilah begini. Nah cuman 15 menit cuman kayak gini, tapi kalau misalnya kita latihan terus setengah jam, 1 jam setiap hari, cuman belajar kayak gini doang, ya nanti ketika kalian ditanya ya bisa gitu. Emang butuh proses semuanya. Kadang-kadang kan orang dia jago banget bikin aplikasi kayak Bukalapak atau Google, Gmail, itu yang ngerjain banyak, bukan satu programmer aja. Ya kita ngelawan mereka ya bisa, tapi harus lama. Nah di sini ada kan, tapi kenapa nih error terus, pasti nggak mau dia kalau misalnya ini. Tapi udah otomatis ke compile sini. Sama lagi coba. Ini kita coba body
scaffold. Ini sebenarnya di sini scaffold itu kayak kontainernya mungkin ya. Nah ini bodinya itu ini center. Nah terus harus buka tutup susah banget emang. Nah ini di sini nggak bisa teks ya. Nah di sini ada namanya child, ada child. Jadi kalau misalnya kita mau ini nggak bisa asal ini aja. Hello world guys. Nah nggak tahu nih berubah apa enggak. Reload. Coba kalau ini berubah nggak sih? Kalau misalnya nggak berubah berarti ada yang salah. No, emang nggak bisa. Dia harus apa? Emang agak susah sih emang kalau misalnya. Paling enak udah pakai real aja. Itu lebih cepet, lebih akurat dan lebih real juga, benar-benar device asli. Di sini kan terlalu nge-lag juga, terlalu banyak ini. Ya gini lah, kita harus bisa manfaatin segala yang ada, nggak boleh ngeluh intinya itu guys. Nah di sini udah ya, kita coba nih ya pakai ini Flutter Run, pasti bisa dia. Nah itu kayak maksa gitu, Gradle tapi agak lama, tunggu aja ya, nama juga hidup ya, harus terus berusaha tanpa pantang menyerah guys. Sebenarnya kalau misalnya fokus saya sih kalau misalnya belajar programming ya, kadang bener kurikulum kita juga nggak bagus sih ya. Jadi kita kayak kita nih kalau kuliah di IT ya, kita diajarin Android, diajarin website, diajarin jaringan, diajarin semuanya. Padahal kalau kita kerja itu cuma ngerjainnya cuma sedikit doang, nggak sebanyak yang di kuliah itu. Harus jadi semuanya. Nah sudah ada nih. Nah minimal gitu caranya untuk maksanya. Mau nggak mau. Nah di sini nih kita udah mulai bisa bikin hello world. Ya udah tinggal macam-macam lah ntar bisa. Nah ini kita mau nunjukin aja. Saya juga. Nah kita belajar bareng aja. Saya juga lagi belajar, nanti kita bikin prosesnya. Nah ketika di save nih ya, dia nggak bisa. Tuh, nggak mau jalan kan? Walaupun di ini exit nah. Terus walaupun dia di ini di running F5 salah. Ini udah nih debug nih. Dia tak error, exceptionnya error. Nah itu nggak tahu, maksudnya emang apanya juga nggak tahu. Kenapa kan? Ada apa? Ini masih misteri buat saya juga. Paling enak pakai yang dasar tapi nggak bisa, memori nggak cukup nah. Ini 900 MB. Nah di sini kayak gini aja bisa ini. Oke guys, hello world kita coba terus. Nah ini saya rekam terus ya, ini nggak ada jeda.
Jadi ya udah nggak ada edit juga, jadi kan bisa tahu gimana live programmer live tuh kan. Nggak mau kan ya, belum tuh lucu banget ya. Andaikan ke depan. Turururu, 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 tutut. Nah di sini suka lama kadang-kadang, no kan ada exception kan, padahal biasa aja, nggak apa. Padahal kalau misalnya kita nggak ada exception nih, bisa langsung save, jalan terus ini noxnya. Tapi nggak tahu kenapa, ya udahlah, kita harus bisa berusaha gimana pun caranya gitu kan. Kadang di bagian teknologi informasi itu kan, orang kadang-kadang nggak mau tahu gimana prosesnya, yang mau tahu hasilnya saja. Soalnya terlalu banyak. Misalnya kita bikin kayak bikin ini nih, aplikasi Android nih, kita bisa pakai Kotlin, bisa pakai Java, bisa pakai React Native, bisa pakai Angular, bisa pakai Angular dan sebagainya, banyak. Dan intinya sama, kalau misalnya bedanya ada yang hybrid, ada yang native. Nah kalau hybrid itu dia buat rapid development, jadi cepet. Kita butuh software cepet, terus bisa environmentnya bisa sekali deploy, bisa ke iOS, Windows OS kalau masih ada sekarang, terus ke Android. Jadi sekali ini dapat. Tapi kalau misalnya kayak Java itu buat Android doang. Kalau misalnya kita mau ke iOS pakai Swift, terus kita mau ke Windows ada Java atau CSAP itu ya, CSAP namanya. Nah itu kalau misalnya udah main yang big data, udah main datanya banyak sekali, dan itu mempengaruhi powerfulnya ya aplikasi. Jadi biar bisa lebih cepat, lebih bagus, lebih. Tapi kalau kita kayak cuman aplikasi yang enteng doang, yang kayak Hello World, cuman CRUD, cuman ini ya, pakai apa aja bisa. Orang juga nggak bisa ini kan, yang penting kan udah file APK-nya, dan di tangan konsumen, customer itu nggak error, sesuai ekspektasi dia, mau gimana pun caranya. Itu dia. Dan kita cuma memberi solusi untuk kebutuhan sistem informasi mereka, teknologi informasi atau sistem informasi untuk mereka. Nah di sini Hello World ya. Dan kalau saya mau coba ngulik-ngulik yang lain lagi ya, dalam banyak mana saya udah mau nyoba flexible widget. Nah tutorialnya saya ada di YouTube ada nih Flutter. So we're going to be talking about these Circle CI convenience images that we have available. Nah di sini, di ini nih, Eriko Darmawan, bagus nih, banyak. Nah saya udah di ke 13 ke 12. Kemarin masih ada masalah, nggak tahu kenapa waktu itu langsung ke locking komputernya, BCD-nya hilang dan reboot lagi. Udah panik banget itu, udah pusing lah itu. Nah di sini flexible widget, flexible layout nih jadinya. Jadi sebenarnya flexible layout itu kayak misalnya, ini udah, stack berarti. Stack itu tumpukan ya. Kayak dia ini kayak ada layout untuk backgroundnya, ada layout buat kontennya, ada depannya. Jadi dia background sama konten itu nggak nyatu. Jadi ketika di scroll atau apa sebagainya, dia bisa ini tetap bagus. Nah ini sambil ini nggak berasa. Soalnya kadang-kadang kalau program itu, kalau ini suka males. Nah nih kalian tonton dulu aja sampai banyak. Saya udah sampai sini sebenarnya kemarin. Tapi kita coba lagi ya. Mana sama aja sih kayak tadi. Kita buka. Memang udahlah, abaikan aja errornya. Abaikan. Kita ganti di sini. Ini bodinya, sebenarnya body buat tulisannya sih. App bar, latihan stack and allegiance.
stuck. Nah nih di Flutter itu harus huruf gede itu kan, dia apa namanya, kalau misalnya huruf gede dan kecil tuh beda, ngaruh cuy, ngaruh case sensitive namanya, itu ada di program itu namanya case sensitive. Jadi ketika kita nulis ngetik huruf besar dan kecil tuh beda. Makanya rata-rata programmer itu nulis variabel itu biasanya huruf awal kecil, nggak pernah besar. Soalnya kadang-kadang suka ketuker sama perintahnya. Nah kalau ketuker itu suka bingung apa yang salah. Kadang nggak ada masalah. Ini 18, 17. Nah, material app. Nah ini gara-gara apa? Gara-gara ini doang. Nah gara-gara kayak ini nih, di 16 itu nggak ada. Ada stuck. Bukan ya? Kadang-kadang kalau misalnya gini kita harus coba lagi supaya yang tidak. Kok tiba-tiba error ya? Ada apa? 18. Aduh. Nih kalau error gini kan suka susah nih ya. Udah tulis ulang lagi aja kalau mau. Kalau kadang ya suka harus kayak gitu. Nah sini kan udah bener, kenapa nggak tahu lah. Capek juga ya ngomong ya. Nah nih kita sambil belajar lagi. Nah kayak gini, ini aja nikmatinnya prosesnya. Yang penting dilakuin, jangan cuman lama-lama hafal sendiri. Latihan. Balikin. Kadang-kadang nggak maksudnya penyampaian nih gini doang. Ya emang kayak gitu. Mau gimana? Kayak gini nih, body stuck. Nah, ini missing. Stucknya itu missing, kenapa? Nah berarti kan stucknya itu nggak bisa kan. Nah ini harus dipakein children, widget nih, ntar belajar widget. Nah belajarnya gini aja nih, kita kalau misalnya susah kita split monitornya, split. Nih children. Memang kalau misalnya ini bisa sih ada children widget. Nih. Masalah koma. Nah, di sini banyak komanya nih di Flutter. Harus pintar-pintar. Ini fleksibel widget ya. Fleksibel widget tuh kayak misal apa ya, fleksibel. Jadi bisa diatur. Bisa bisa misalnya fleksibel itu kayak apa ya? Kayak responsif. Jadi kan kadang-kadang kan HP beda layarnya. Kan nggak semuanya HP 6 inch, nggak semuanya HP 3 inch, 5 inch, ada yang 7 inch. Nah, otomatis kalau di Android otomatis dia ikutin layarnya. Jadi dimanapun nggak berantakan jadi nantinya.
Nah, pakai cara fleksibel. Nah, cara fleksibel itu kayak gini. Nanti terlalu banyak, emang kalau Flutter bacanya banyak banget. Banyak banget emang. Nah, ini di child-nya ini ada lagi kan kontainer. Nah, di kontainer beda lagi caranya. Nah, ini cara ini nih, cara variasi. Variasi apa? Variasi teksnya. Jadi kayak mau warnain, mau apa lah. Biasanya di sini di setiap ini harus ada koma, makanya harus flag 1. Nanti kalau udah gini ya tinggal copy aja sebenarnya. Nah, ada nih caranya. ALT shift bawah. Nah, ALT shift bawah dia otomatis, nggak usah Ctrl C, Ctrl V lagi. Itu mah buat apa? Buat Word. Jadi di Visual Studio ada cara cepatnya, makanya. Nah, dari semua editor yang paling banyak shortcutnya Visual Studio Code aja. Kalau yang lain kayak Sublime, Notepad++ itu apa ya, itu masih dikit. Makanya kenapa banyak pakai Visual Studio Code, gara-gara dia banyak pluginnya. Jadi jadi cepet buat programnya. Kalau udah ya ini cepet banget, dia bakal cepet banget. Nah, kalau udah kita tinggal ini aja. Oh, children fleksibel. Oh, fleksibelnya 2. Dia fleksibel lagi dia. Soalnya dia mau bikin kayak papan catur gitu, row gitu. Nah, di sini nih yang suka nggak ini nih, nggak masuk. Nah, ini harusnya di dalam row-nya ini. Nah, ini hati-hati nih. Kayak gini suka kurang teliti kadang-kadang. Nih kayak gini kan harus ada koma lagi. Sini cuma masalah ini dong, no. Masih langsung flex 1. Nah, kayak gini belajar kalau udah biasa program, belajar kayak gini. Cari sendiri kan bisa. 16 nih, 16. Flexible flex. Ini fleksibel. Nah, di sini nih, no, missing. Apa yang salah? 16 salah fleksibel. Coba kita lihat. Oh, widgetnya dulu. Baliknya tadi ya. Oh, ada widgetnya lagi ya. Oh, di sini ada widgetnya lagi. Ada widgetnya lagi. Sini emang agak rancu. Rancu sekali, Bung. Nah, di sini nih. Nah, kurang teliti aja. Yang penting teliti aja sih programnya. Teliti, sabar. Nggak usah bingung ketika ada error. Santai. Kalau udah pusing ngopi dulu. Nah, kan udah nggak error kan? Oke, nih saatnya kita tinggal ini. Oke, udah jadi ya untuk ini ya. Untuk ini udah jadi, tinggal kita copy aja nih. Ini kan sesuai row fleksibel. Nah, di sini nih. Row fleksibel. Nah, di sini nih kita nih copy. Nah, copy jadi 2. Nah, udah kan? Oke, nggak ada error. Udah tinggal dijalanin.
Kita coba. Nah ini gara-gara nggak bisa, kita pakai run Flutter. Lalu Bret. Nah nih kita gini aja. Nah kita setengah ya, setengah. Aduh. Nah sebenarnya nih kayak gini. Aduh. Ini gimana sih? Nah ini gini aja. Nggak usah panik. Santai. Nah di sini nih. Oke. Kita sudah ada di programnya. Kita coba. Ini kan nggak bisa ini ya. Kita pakai terminal aja. Terminal apa? Flutter Run. Inilah cara-cara yang harus kita tempuh untuk bisa menjalankannya di Nox Player. Kalau tidak ya udah, tinggal ganti. Pokoknya gimana caranya. SD kan sebenarnya bisa juga nggak pakai Android Studio, langsung gitu di komen, tapi kelamaan. Cuman SDK doang. Capek coy ngomong ya. Nanti ini coba. Nah kayak gini kan lebih enak. Kadang kita harus berbagi pengalaman ya. Programmer Live jilid 1 nih. Nih latihan berapa jam ya kayak tadi. Udah hampir setengah jam cuman baru ini doang. Gak apa-apa, maksudnya gak apa-apa. Kecil tapi rutin lebih bagus dibandingkan gak sama sekali. Santai aja, gak usah buru-buru. Santai bos, santai. Oke, mantap. Ini kemarin juga sama nih, kayak gini nih. Dia nggak ada error, tapi exceptionnya ini parents children itu ngaruh. Ini sebenarnya kalau misalnya kita ini bisa nih satu doang nih. Widget raw fleksibel nih. Oh ya nih cara terminal Ctrl C ya. Ctrl C itu buat exit. Ini kalau sendiri bisa dia. Sendiri bisa. Jadi satu doang hitam putih. Nggak tahu juga kenapa. Ikat. Kita coba. Kalau belum, nah ketika kita belum berhasil, kalau kita udah capek, udah pusing sebagainya, ya istirahat dulu aja, apa-apa. It's okay, guys. It's normal kok. Sing normal. Apa masalah normal, emang gitu-gitu aja. Terkadang kita butuh pusing juga. Kita coba cek yang terus berusaha ya. Terus berusaha. Nah, ini ada suara kipas ya, jadi supaya adem. Buhu. Apaan tuh? Waduh. Kenapa ya? Nah ini suka error. Nggak tahu, kita coba dia error nggak nih? Padahal kalau misalnya di sini nggak error ya. Coba kita lihat ya. Nah harusnya jadi. Ini kenapa error? Ini black ya. Black 12. Nah ini kalau buat ini apa? CLS. Nah CLS buat clear screen. Kalau di Linux itu clear. Nah kadang-kadang kita juga perlu kayak gitu, harus tahu basic command prompt.
Minimal tahu lah. Padahal output nih errornya nggak ada error, problemnya nggak ada. Tapi nggak tahu kenapa pas lagi di run it, widgetnya katanya numpuk. Nah, terlalu numpuk. Exception violate. No. Kemarin ngelok gara-gara ini nih, nggak tahu kenapa. Padahal kalau misalnya ini sih nggak salah, harusnya guys. Bisa dibagin. Nah, buat APK. Nah, kalau di HP biasa kadang-kadang suka malesnya ini, terlalu numpuk aplikasinya. Padahal biasa aja. Kadang kita suka, ya gitu deh. Di sini. Oke, belum. Nah, udah bisa kan nih? Nah, ini temputin. Harusnya nih bisa selang-seling nih dua. Harusnya dua selang-seling dia. Tapi nggak tahu tadi kenapa nggak bisa ya? Ini bisa. Harusnya bisa. Kan prinsipnya sama aja. Nah, udah oke, kita ini lagi. Gini lah, nasib. Flutter run away. Yuk, run, yuk. Bisa. Running Gradle. Nanti saya belum nyoba di iOS nih, penasaran juga sih. Tapi it's okay. Kayaknya sih oke, soalnya kenapa di Flutter bisa masa depannya bisa bagus. Soalnya Android kan sekarang udah dipegang Google ya. Jadi kan mau nggak mau dia harus ini. Sebenarnya ini masuk bisnis mereka juga sih. Pasti. Jadi sekarang nih programming udah jadi bisnis mereka. Kadang kitanya aja orang Indonesia sering gampang terpengaruh gitu. Padahal itu bisnis mereka. Kita bisa nyiptain sendiri kok framework PHP, Flutter. Tapi kadang orang nggak mau. Ya udah ada, lebih gampang, lebih ini. Ya mereka juga risetnya lama. Kadang kita kan terlalu kayak apa ya? Terlalu ini banget, terlalu kayak kiblatinnya ke US. Siapa nih? Siapa itu? Siapa? Spektisnya siapa? Oh, kepala apa lagi?
5. 1, 2, 3. Oh, Taeyunan 3, Gofaf 5. Anjir, gua agak tahu nih speknya apa ya. Taeyunan 3, Taeyunan sih ada banyak. Bisa gue ini assist. Bisa nih kalau harus kuat. Atas speknya. Nggak tahu lagi. Gue bingung. Gue apa?
Aduh, lagi ini nih. Lagi. Oh, ini. Stop recording dulu.